Pernah denger lagu Merapi Tak Pernah Ingkar Janji, Lur? Ini salah satu lagu dari band indie Jogja yang bernama Rubah di Selatan. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, biasanya akrab dengan lirik lagunya. Melalui lagunya, seniman Jogja ini mengajak warga Jogja untuk selalu berhati-hati dengan keadaan alam. Maklum yo Lur, Merapi masuk kategori gunung berapi rawan bencana. Soalnya bisa erupsi 2-5 tahun sekali. Tidak hanya warga sekitar Merapi yang harus selalu waspada yo Lur. Teman-temanku dari SAR DIY ini juga mesti siap setiap saat. Merekalah yang harus ada di lokasi paling pertama saat bencana datang. Hari ini, aku ikut gabung dengan mereka untuk latihan penyelamatan menggunakan metode vertical rescue. Setelah mengetahui titik koordinat dari laporan warga, biasanya tim langsung bergegas menuju lokasi. Tim langsung meluncur ke titik lokasi latihan penyelamatan. Kali ini, titik lokasi ada di sekitar jurang dekat jembatan tua di lereng Merapi. Menjadi tim SAR nggak hanya butuh kekuatan fisik, Lur, tapi juga dibekali metode latihan penyelamatan dasar. Metode latihan seperti ini rutin dilakukan setiap bulan yo, terutama dalam bulan-bulan rawan bencana di Merapi di awal tahun. Akhirnya sampai juga di lokasi pertama, Lur. Hal pertama yang dilakukan saat tim memasang tripod atau alat vertical rescue, tujuannya untuk menurunkan tandu ke titik evakuasi. Semua peralatan safety dan tali temali dipasang sesuai SOP. Setelah itu, mesti cek dan recheck sampai betul-betul aman. Saat tali sudah dipastikan aman, aku dan beberapa personil mau turun dulu, Lur. Kecepatan turun juga sesuai SOP, Lur. Nggak boleh terlalu cepat atau lambat, agar tim rescue bisa sampai ke titik dengan selamat. Ayo Lur, meski hanya dalam latihan, harus seolah-olah keadaan nyata. Korban mesti segera dipindahkan ke tandu dan diangkat ke atas agar bisa cepat dibawa ke rumah sakit. Coba aja gerak, jangan. Iya. Tenang, Mbak. Jangan panik, tenang. Tenang ya. Iya. Jangan tenang. Ingat Lur, semuanya dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Dua.
Sesampainya di atas, korban langsung mendapat pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sepertinya cuma latihan yo, tapi capek juga loh dan jadi lapar. Karena lagi di hutan, aku mau cari bahan makanan tambahan untuk dimasak di dapur umum. Kebetulan ada pohon pisang yang sudah nggak produktif ini, bisa dimanfaatkan batang aresnya jadi sumber makanan serat. Ayo lur, kita ambil sebagian buat kita masak. Cukup iki. Ayo lur, langsung balik ke base camp wae, biar bisa masak bareng yang lain. Di sini sudah pada sibuk nyiapin masakan makan siang lur. Dalam keadaan darurat, teman-teman SAR iki wis terlatih membuat dapur darurat dengan kapasitas masak untuk puluhan bahkan ratusan orang. Terutama saat terjadi bencana besar yo. Selain batang ares pisang, hari ini aku juga akan membuat mangut gabus dari hasil tangkapan kemarin. Sembari yang lain ngiris bumbu, ada juga petugas yang khusus bertugas memasak nasi. Weh, sampai pakai dayung segala iki ngaduke. Cukup buat makan sak-RT iki. Untuk sayur batang aresnya akan ditambah labu dan sawi putih agar lebih komplit dan krenyes-krenyes. Kalau soal bumbu, yo sederhana wae, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, gula dan garam. Wis, hujan deras datang tiba-tiba. Langsung pindah ke dalam wae yo lur, daripada basah semua, makanan nyampur hujan. Nah, saiki wis pindah ke dalam, tak masak dulu sayur batang arese yo. Sementara Pak Komandan kebagian goreng gabus sebelum nanti ditumis. Meski dalam keadaan darurat sekalipun, menu sayuran iku mesti ada ya lur, supaya kebutuhan serat teman-teman lapangan terpenuhi. Tapi jangan ngarepin masakan mewah seperti di restoran yo. Sayuran di sini dimasak dengan bumbu seadanya. Masukkan semua sayuran dalam wajan besar. Tambahkan air dan aduk-aduk lur. Masukin semua bumbunya ya lo, termasuk cabai merah biar makin semangat makemnya. Ojo lali gula sama garam biar ada gurih-gurihnya. Sayur wis mateng. Saiki biar komandan sing masak mangut gabus mercon lur. Pertama, tumis bawang bawangan sampai warnanya berubah kekuningan. Jos iki mambune sip yo. Habis itu masukkan potongan cabai merah pedas sebanyak-banyaknya. Namanya juga mercon toyo, mesti pedes banget. Oseng terus sampai aromanya keluar. Sekarang masukkan semua ikan gabus yang sudah digoreng kering tadi. Iki alasannya digoreng kering lur, biar semua bagian bisa dimakan, jadi nggak mubazir. Campur aduk bumbu dengan gabus kering sampai rata. Habis itu tambahin lagi potongan sawi putih biar tambah banyak iki lauke.
Boleh tambahin sedikit air biar ono kuahnya sithik. Jadi bumbunya bisa lebih meresap yo. Wah, tampilannya wis beda iki. Jadi tambah lapar aku dan. Wis lah, habis iki langsung makan wae. Wis mateng kabeh iki makanannya. Makan lur, hajar wis, sak kenyang-kenyangi yo. Enak pol iki, gak terasa menu darurat malah rasane koyok masakan restoran. Wah, bumbu mangunya jos mercone, pedes tapi nagih, bikin pengen nambah terus. Semoga teman-teman SAR dimanapun bertugas selalu diberikan keselamatan dan kesehatan yo. Wah, ada telepon pengaduan yang masuk iki. Ada kejadian opo yo? Semoga bukan kebakaran. Oh ya, laporan sarang tawon. Oke. Atas nama siapa ya, Pak? Lur, tugasku menjadi relawan kemanusiaan masih lanjut iki. Lagi santai-santai di main catur, ternyata ada pengaduan warga yang rumahnya diganggu sarang tawon das atau tawon Vespa. Dan laporan sarang tawon. OTT dan OTP. Atas nama Bapak Slamet di daerah Kasian. di pohon atau di rumah dan Untuk informasi ada di bawah genteng. Jadi di terpisan genteng. Wah, jenis tawon berbahaya iku, bisa mematikan. Harus langsung kita evakuasi dari pemukiman warga iki. Langsung gaspol wae sebelum jatuh korban. Di era modern seperti sekarang, tugas pemadam kebakaran bukan cuma memadamin api yo lur. Damkar juga bertugas melayani aduan warga untuk misi penyelamatan dan pencegahan bencana. Salah satunya yang rutin dilakukan teman-teman Damkar Bantul, yoiki, melakukan operasi tangkap tawon atau biasa disebut OTT. Kegiatan ini termasuk tindakan preventif atau pencegahan sebelum jatuh korban sengatan lebah ganas di pemukiman padat penduduk. Wah, udah mau nyampe iki. Aku tak siap-siap sik lur. Sebelum mulai tindakan, kita briefing dulu dari komandan lur. Habis itu baru persiapan alat dan sebagainya. Iki penting biar kegiatan berjalan lancar dan selamat. Jangan sampai malah kita yang jadi korban. Tawon Vespa apinis atau yang lebih sering disebut tawon das iki berbahaya lur. 2-3 sengatan bisa menghilangkan nyawa korban. Makanya butuh tindakan terukur untuk menghancurkan sarangnya. Salah satunya menggunakan obor api yang terbuat dari kain bekas yang disiram minyak. Lur, nih ternyata lokasinya ada di pojokan genteng di lantai 2 nih Lur. Oke Lur, kita sedang siap-siap nih untuk segera eksekusi operasi tangkap tawonnya. Kalau persiapan sudah matang, sekarang kita lihat lokasinya. Wah,
Ternyata ada di atap rumah lur. Rodo susah iki. Wes, biar aku yang naik. Ingat yo, ini bukan untuk ditiru. Tim damkar melakukan operasi tawon dengan peralatan safety sesuai SOP. Dan harus diingat, melakukan operasi ini hanya bisa dilakukan malam hari saat tawon tidak terlalu aktif. Kalau siang-siang, yo dijamin aku juga tidak berani lur. Walah, akeh men iki tawon nih. Nggak nyangka sebanyak iki lur, ribuan iki lur. Ada yang terbang ke samping, banyak juga yang langsung rontok ke bawah. Ini pentingnya kita pakai baju safety. Tawon yang runtuh ke bawah harus langsung ditiban dengan api obor agar mati dan tidak menyerang sekitar. Tuh lihat, besar-besar banget tawon dasi toh. Tawon ini adalah jenis predator, sangat berbahaya kalau menyerang secara berkelompok. Tawon Vespa iki punya keahlian khusus memanggil kelompoknya apabila sarangnya diserang. Jadi bisa saja menyerang balik saat sarangnya sudah runtuh sekalipun. Korban yang kena sengatan skala kecil akan menyebabkan korbannya alergi sedang hingga berat. Tapi sing paling ngeri kalau mereka menyerang berkelompok. Iki bisa mengakibatkan korban menderita edema paru dan gagal ginjal akut yang bisa menyebabkan korbannya meninggal lur. Sisa-sisa sarang yang mengandung larva tawon ini enak untuk diolah jadi makanan lur. Besok kita masak yo. Sesuai janjiku tadi, hari ini aku mau masak sajian kuliner khas Thailand dari larva tawon Vespa. Dari sisa sarang tawon kemarin niki, ada banyak larva yang bisa dimakan dan pastinya kaya akan protein. Kandungan gizinya bahkan bisa disejajarkan dengan daging sapi lur. Cuma yo rada ruwet misahin larva dan sarang lebah ini. Meski sabar. Lur, udah dapat banyak ini lur larvanya tawon Vespa ini. Nih aku mau sortir nih ya. Jadi yang dimakan, yang dimasak nanti yang putih, yang masih putih-putih, yang masih muda, ini proteinnya tinggi. Sedangkan yang sudah nih, yang sudah menetas, yang sudah hitam-hitam ini jangan dimakan. Karena kalau dia dimakan memang rasanya tetap gurih, efek sampingnya badan akan gatal-gatal ya. Dan dia juga ada sengatnya, nanti salah-salah bibirnya bisa kesengat. Oke lur, aku sortir dulu. Kalau udah kekumpul semua, tinggal kita bilas pakai air bersih. Ingat, jangan ditekan yo, takutnya hancur saat akan dimasak nanti. Biar tidak gampang hancur, larva mesti digoreng dulu dengan minyak banyak sampai tenggelam. Usahakan panas api stabil yo, biar matangnya rata. Hari ini larva akan kita masak jadi sup tom yum khas negeri Gajah Putih Thailand. Wah, kebayang yo aroma serta cita rasa khas tom yum iku segere pol. Nah, warna larva sudah mulai berubah kecoklatan. Udah matang iki lur.
Di dalam dapur, udah ada Mbak Onet dan Ibu Susi yang lagi asik nyiapin bumbu masakan tom yum. Buat bumbu utamanya, cukup menyiapkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai oranye, daun jeruk, daun bawang, dan jeruk nipis. Ada juga jahe, kemiri, dan batang serai biar aroma masakan makin sip. Sementara untuk isiannya, ada jamur dan bakso ikan. Ayo Mbak Onet, iris yang rapi yo bahan-bahannya, biar makin sip saat dimakan nanti. Mbak Ani, ini Mbak, larva tawonnya udah tak goreng Mbak. Tolong dibasahin ya Mbak ya. Makasih ya Nur. Makasih Mbak. Sementara semua bumbu harus diulek dulu sama Bu Susi. Ulek sik lembut ya Bu. Tom yum kali iki mau tak bikin pedes pol biar makin seger nanti. Masakan tom yum ini cocok banget buat cuaca seperti sekarang yang sering hujan yo. Nah, kalau semua bahan sudah diiris dan bumbu sudah halus, langsung wae dimasak Mbak Onet. Aku wis lapar banget iki. Nah, iki bagian paling seru Lur. Masak-masak. Pertama, panaskan minyak dan tumis semua bumbu halus tadi sampai aromanya keluar. Masukkan batang serai yang sudah digeprek tadi yo. Habis itu masukkan bakso dan jamurnya. Tumis terus sampai tercampur rata. Lanjut dengan memasukkan daun bawang dan sisa bumbu lainnya seperti gula dan garam. Aduk terus Mbak Yu, biar makin enak. Nah, sekarang masukkan larva tawon Vespa tadi dan tinggal diaduk sedikit lagi sampai siap diangkat. Wih, siapa yang tidak lapar lihat makanan enak kayak gini? Aku aja udah keroncongan iki Lur. Kita makan bareng teman-teman Damkar Bantul yo. Meskipun aku cuma relawan, tapi teman-teman Damkar Bantul iki selalu menerima dengan tangan terbuka. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan. Hari ini aku mau mencari sarang ular sanca kembang Lur. Kemarin ada keluhan dari warga sekitar kalau si ular sering makan ayam peliharaan mereka. Ternyata lokasi sarangnya gak begitu jauh dari rumah warga. Hanya sekitar 500 meteran Lur. Ini ada lubang, Bekas. ada bekas tanda-tanda, ada ularnya. Nih tandanya bersih, rata, sering dilewati. Di sana ada ular sanca kembang lagi besar Pak. Berarti ada? Ada. Oh bener. Masalahnya tepake. Nah lihat yang bayangan putih itu adalah ular. Aku menggali tanah di sekitar sarang persembunyian ular supaya lebih mudah mengeluarkan si sanca.
sini. Wah, sudah kelihatan si sanca kembang, Lur. Kalau menangkap ular sanca kembang seperti ini, ada triknya yo. Untuk menghadapi ular berukuran besar, kita harus memperhatikan lehernya. Lumayan. Lumayan teman-teman. Tidak sia-sia perjuangan kita. Kita gali lubangnya, kita dapat ularnya. Tapi inget Lur, nggak boleh sembarangan mencoba juga yo. Harus yang benar-benar ahli. Jadi di yang lalu kita dapat jantannya di tempat ini. Sekarang kita dapatkan betinanya di tempat ini. Biar aja Pak, biar belit Pak. Saya mau coba seberapa besar ular yang 4 meter. Gak kapok sama yang kemarin-kemarin. Mau tahu seberapa kuat kekuatan si sanca kembang, Lur? Jadi ingat ya, kalau kita ular besar seperti ini, leher yang harus selalu diperhatikan. Menaklukkan ular ini memang kita harus tantang dulu kekuatannya. Kalau kita bisa menang dari kekuatannya, kita akan lebih cepat mudah untuk menjinakkannya dan untuk mengatasi. Tapi kalau kita tidak mampu, kalau kita piara sekalipun akan susah untuk menjinakkan. Pokoknya kita coba tantang. Perhatikan Lur, kalau sampai terbelit kuat dan si ular mengunci belitan akan susah melepaskannya. Bisa gawat sampai meremukkan tulang, Lur. Ini tipikal Reticulatus python kalau kunci seperti ini nih. Nah, tapi ujung ekornya disembunyiin di sini buat ngunci belitan ini. Yuk, wah, lepas mau. Oke. Mas Wah, buat kantong nggak? Bawa. Wah, ternyata belitanya sangat-sangat kuat teman. Kantong Mas, kantong.